Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di pagi ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti biasa dari Bukit Sion Makale, dari Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk segala nikmat kasih-Mu dalam kehidupan kami yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kami. Sepanjang malam lamanya, Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan, sehingga di pagi yang indah ini, kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk kembali memulai dan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga menjadi kekuatan dan menjadi topangan untuk hidup kami untuk melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah embankan bagi kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepada emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Judul atau tema dari bacaan kita ini ialah yang diharapkan. Yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara, semua manusia pasti mendambakan kehidupan yang aman, tentram, damai, juga adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada pemimpinnya. Dalam sistem kerajaan, raja yang bijaksana akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat. Pemazmur dalam pembacaan kita, yaitu Salomo, dengan penuh hikmat dan keyakinannya berdoa agar Tuhan memampukan seorang raja menjalankan pemerintahannya dengan penuh keadilan, sehingga kuasa yang ada pada dirinya tidak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Hal terutama yang diminta oleh pemazmur di sini adalah agar Tuhan memberikan hukum dan keadilannya kepada raja, sehingga ia dapat mengadili rakyat dengan adil, khususnya bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Salomo juga meminta agar kekuasaannya diperluas. Namun permohonan ini
bukan didasarkan pada ketamakan atau karena gila kuasa, melainkan ia menginginkan kerajaannya memiliki pengaruh luas karena memiliki misi khusus, yakni agar ia dapat menyebarkan keadilan juga kebenaran di seluruh muka bumi, seperti yang disampaikan dalam ayat 8-14. Tentu saja, semua itu bertujuan agar semakin banyak orang yang dapat menikmati kesejahteraan hidup. Dan sebagai balasan, rakyat akan menyampaikan ucapan terima kasih melalui berbagai pujian, persembahan, dan juga doa. Karena raja telah memberikan pengaruh yang baik. Tanahnya akan makmur mendatangkan panen yang melimpah seperti yang disampaikan dalam bacaan ini. Nah, di balik sang raja, pemazmur melihat Tuhan Allah. Meski mazmur ini banyak menuliskan puji-pujian kepada sang raja, tetapi sesungguhnya pujian itu hanya layak dinaikkan kepada Allah yang telah memilih raja, yang telah memilih pemimpin-pemimpin. Karena pemerintahan raja sesungguhnya adalah pemerintahan Allah. Alangkah indahnya memiliki pemerintah yang demikian, yang menyadari akan misi yang diemban, yaitu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang menyadari siapa dirinya di hadapan Allah yang memerintah alam semesta. Saat sekarang adalah saat-saat kampanye menjelang pemilihan, dan biasanya banyak orang atau partai-partai tertentu yang mengumandangkan berbagai hal, rayuan-rayuan yang bertujuan agar kita bisa memilih orang atau partai tersebut. Namun bila orang atau partai itu terpilih, apakah janji-janji itu akan ditepati? Maka bagi kita, Mazmur Salomo merupakan contoh tentang bagaimana seharusnya kita berdoa dan mengharapkan pemerintahan Tuhan berlangsung di dunia. Terlepas dari tanggung jawab kita sebagai rakyat yang wajib mendoakan pemerintah, tetapi juga pemerintah yang adalah pemimpin harus menyadari bahwa mereka adalah wakil Allah, hamba Allah dalam Roma 13 ayat 4, yang ditetapkan untuk melakukan keadilan, kebaikan. Dengan demikian, mereka harus berusaha untuk melakukan hal tersebut, kebaikan dan keadilan. Sama seperti Daud yang berpesan kepada Salomo, dan Salomo berusaha mengikuti pesan ayahnya Daud, sehingga ia benar-benar dapat memerintah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepemimpinan yang bijaksana, maka seorang pemimpin haruslah orang yang betul-betul mencintai kebijaksanaan dan yang takut akan Tuhan. Dan sebagai rakyat yang dipimpinnya, kita berkewajiban untuk membantu mewujudkannya. Paling tidak kita terus menopangnya dalam doa, sehingga Tuhan, Sang Raja yang agung, akan senantiasa memberikan hikmat kepada pemerintah-pemerintah kita dan senantiasa menjawab doa dan harapan kita yang akan diwujudkan oleh pemerintah kita. Dan alangkah indahnya memiliki pemerintah yang demikian, dan tentu sangat mengharapkan topangan dan dukungan doa dari kita yang dipimpinnya. Mari terus mendoakan pemimpin bangsa kita dengan doa ini agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas, menjalankan mandat ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan penuh rasa keadilan dan takut akan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Sekiranya kami terus dikaruniakan hikmat, terus mendoakan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin kami dimanapun berada, semoga selalu dikaruniakan kesehatan yang baik, terlebih hikmat, agar dapat memerintah kami dengan adil, dengan sebaik-baiknya, sehingga kesejahteraan rakyat senantiasa terwujud. Ajar kami antara pemimpin juga rakyat untuk bisa saling mendukung, saling menopang dalam doa, agar harapan-harapan kami sama-sama diwujudkan dari kedua belah pihak ini. Ya Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam studi, dalam usaha mencari pekerjaan. Tuhan tolong karuniakan kekuatan juga hikmat dan kesehatan. Semoga boleh dilakukan dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati orang tua kami yang yang dalam usia lansia. Tuhan terus menopang mereka, kuatkan iman kepercayaan, sehingga tetap mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, entah itu dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang dilakukan. Semoga semuanya boleh berkenan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong kami, semoga kami bisa melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu ya Bapa. Ampunkan segala kesalahan kami yang terus mendukakan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami bermohon, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan menolong kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.